Halo sahabat Indonesia, ini edisi perdana Kanal Anak Bangsa Podcast. Dan karena perdana, tamu saya juga spesial dari jauh ini, dari Nusa Tenggara Timur, Sri Kandi dari NTT. Namanya Ibu Eni Anggrek, sarjana hukum. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Alor. Beberapa hari terakhir Bu Eni jadi bintang sinetron. Jadi bintang sinetron, masuk di beberapa media. Bu Eni, selamat datang. Terima kasih. Masuk di KAB podcast gitu. Ibu dilepas aja nggak apa-apa, biar nggak capek. Ya nggak apa-apa. Nah, ini yang edisi perdana untuk podcast ini, Bu. Siap. Ini karena ada Bu Eni, saya siapin untuk Bu Eni khusus. Terima kasih. Bu, kapan datang ke Jakarta? Saya sudah 3 hari di Jakarta. Iya, iya. Bu, saya mengundang Ibu karena kemarin melihat di media, kemudian ada juga di TV, Ibu jadi spotlight gitu ya. Dan berbarengan dengan itu kebetulan ada demo juga di Mabes Polri terkait dengan aksi peduli NTT itu, masyarakat NTT itu ya, yang mengadakan. Demo tuh saya tidak tahu karena posisi saya di Oh, Ibu nggak ya? Mabes. Kebetulan saja ya? Iya. Bersamaan waktunya ya? Bersamaan waktunya. Ya, jadi tidak terkait hal itu. Jadi saya kemarin kok, wah ini Bu, ini ada masalah apa ini? Jadi Bu, kami di Jakarta ini heboh. Kemarin partner Ibu di Alor, Iya. Pak Bupati Amon Jabu ini membuat kami ini terhenyak gitu. Ada seorang yang marah-marah di depan beberapa orang, ternyata yang marah-marah itu adalah Pak Bupati rupanya. Pak Bupati Alor, Pak Amon Jabu. Kemudian ada beberapa orang, ternyata itu pegawai Kemensos. Iya, pegawai Kemensos. Ya. Ada 2 orang. 2 orang. Bapak Hendrasman dan Bapak Alvin. Oh iya. Bu, mohon maaf, ini saya karena orang Jawa ya, terbiasa dengan, kok ada bupati kasar begitu? Apa yang terjadi, Bu? Tidak tahu, seperti saya juga pada waktu itu juga kaget disampaikan teman bahwa ada masalah Pak Bupati, ada marah-marah Kementerian Sosial. Saya dapat informasi dari salah seorang wartawan. Lalu saya menanyakan yang mana, lalu disampaikan itu yang ada datang bawa bantuan untuk uang duka bagi masyarakat yang tertimpa bencana Seroja pada tanggal 4 April. Jadi waktu tanah longsor ya? Ya, tanah longsor maupun banjir, kan hujan terus menerus selama beberapa hari. Ya. Jadi pada tanggal 4 puncaknya itu yang ada sekitar 41 orang meninggal di Alor, dan Alor yang dikategorikan dari 21 kabupaten kota itu urutan ketiga setelah Larantuka maupun Adonara atau Lembata. Okay. Yang Bu, meninggalnya banyak. Ya, saya potong dulu nih. Saya kebetulan mengikuti video tadi, Ya. viral, dan disebut-sebut DPRD gitu. Berarti Ibu ketua DPRD kan? Iya, saya ketua Dari DPRD. fraksi apa, Bu? Saya dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. PDI Nah, Perjuangan. saya mendengar sahabat Indonesia, ini perlu juga diberikan suatu perhatian khusus. Bu Eni Anggrek ini rupanya pegiat sosial dari dulu ya. Iya. Nah, pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Soeharto Dari Bapak Presiden Soeharto pada tahun 1987 sebagai orang termuda di seluruh Indonesia bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Waktu itu dapat bantuan dari Yayasan Darmais Jakarta bersama Ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur pada waktu itu Ibu Nafsi Ambui, yang terakhir Ibu Menteri Kesehatan Indonesia. Ya, Ibu Pak Ben Boy itu luar biasa. Beliau itu dua-duanya luar biasa. Bu, kembali ke video yang viral tadi. Jadi Ibu ini politisi PDIP, belum pernah pindah partai? Tidak pernah. Bukan kutu loncat berarti ya? Tidak mau. Kenapa sayang banget sama PDIP? Karena saya pada waktu itu sebagai penggiat sosial membantu masyarakat, ya berpikir bagaimana ke depan, sehingga dari semua partai politik saya lihat moto dan visi misi dari PDI Perjuangan, tujuannya untuk uang cilik, untuk masyarakat kecil, untuk kesejahteraan bagi masyarakat kecil. Itu yang akhirnya saya bergabung di PDI Perjuangan pada tahun 2005.
Sampai sekarang? Sampai sekarang. 16 tahun? 16 tahun. Belum berubah? Tidak berubah. Tidak pindah ke lain hati? Tidak mungkin. Atau karena ketua umumnya Ibu Megawati sama-sama perempuan Salah gitu? satu idola dari saya Bapak Presiden Soekarno, sehingga Ibu Mega merupakan idola juga. Nah, berarti Ibu itu perempuan pertama yang menjadi ketua DPRD di Alor? Ya, saya pertama ketua DPR dan PDI Perjuangan pemenang pertama untuk legislatif. Sudah 42 tahun kalau tidak salah Golkar yang pegang untuk Kabupaten Alor. ketua DPRD Kabupaten Iya. Alor baru pertama. Ibu pertama kali, perempuan? Perempuan juga baru luar pertama biasa. jadi ketua DPRD. Nah, Kabupaten kembali ke video tadi Bu, disebut-sebut Pak Bupati bahwa ada bantuan, beliau agak kurang informasi atau apa disebut PKH gitu ya. Setelah saya baca-baca dari Kemensos ternyata bukan, ternyata bantuan bencana rupanya. Betul. Nah, disebutkan bahwa marah beliau, tersinggung karena bantuan itu menurut beliau gitu seharusnya kan lewat jajaran pemerintah. Kenapa kok disalurkan lewat DPRD? Dalam hal ini Ibu, saya minta klarifikasi. Bagaimana ceritanya Ibu kok ditugaskan? Apa karena sama Bu Risma separtai gitu? Tidak. Nggak ada hubungan itu Tidak ya? ada. Bukan masalah politik ya? Tidak ada. Nah, ceritanya seperti apa? Pada waktu itu kita bencana pada tanggal 4 April 2021. Oh, iya. Lalu tanggal 5 April pagi sekitar jam 6 waktu Alor, Yes. itu Ibu Risma menelpon saya. Ibu Risma juga mendapat nomor handphone saya juga dari temannya dan menelpon saya karena pada waktu itu pagi Pak Bupati punya nomor handphone dihubungi tidak bisa, yang nomornya 887 Bu. 887-nya beliau sudah blokir karena ada masalah dengan TNI pada waktu itu. Saya menjelaskan ke Ibu Menteri. Lalu saya bilang saya enggak bisa. Oh, yang berapa Bu nomornya? 510. Oh, 510-nya dia lagi simpan di kantor polisi. Saya bilang gitu. Jadi enggak bisa. Oh ya, kalau begitu Bu Ketua. Wakub, kok ada Wabub ada? Wakil Bupati? Wakil Bupati tidak disampaikan Bu Risma. Hanya waktu itu hanya nanya berdua aja. Jadi itu. Bupati langsung ke Sekda gitu ya? Iya, ke Sekda. Atau Pak Wakil punya Ibu Risma tidak tahu, saya juga tidak tahu. Iya. Jadi setelah itu Ibu Ketua bagaimana kondisi di Alor waktu itu. Lalu saya menjawab bahwa kondisi di Alor yang saya ketahui dalam waktu 1 hari ini itu banyak rumah masyarakat yang terbawa banjir, yaitu pohon besar dan longsor maupun ini. Itu yang paling berat itu sawah-sawah mereka yang dimana punya rumah gudang untuk penyimpanan makanan mereka. Jadi dalam waktu 1-2 hari sebelum pemerintah data untuk kondisi cuaca bencana, data-data konkret, otomatis pasti yang diperlukan adalah sembako dalam kondisi ini. Lalu Ibu Menteri, bagaimana saya bisa kirim sedangkan pesawat semua saya cek tadi tidak bisa. Dari Surabaya pun tidak bisa, dari Jakarta pun tidak bisa. Oh iya Ibu Menteri, kalau begitu di Bulog ada promosi untuk paket sembako. Ada yang 100.000, ada yang 120.000. Nanti saya ambil datanya. Karena saya sering bantuan-bantuan begitu dari saya secara pribadi. Kalau ada masalah-masalah untuk masyarakat kecil, saya sering ambil, jadi saya tahu paketnya. Lalu saya meminta kepala Dolok apakah jangan sampai paketnya ada harga naik dan bagaimana. Lalu dikirim pada saya Ibu Kepala Dolok waktu itu dan saya teruskan ke Ibu Menteri. Lalu Ibu Menteri yang menghubungi Bulog Kalabahi untuk mengantar kepada saya pada waktu itu. Kalabahi itu kota? Kota, Ibu dari kotanya? Kabupaten Alor, ya, ibu kotanya. Baik, terus? Dan mengantarkan pada saya pertama paket itu 250 paket sama telur untuk disalurkan. Itu juga langsung diantar. Ibu bisa bantu untuk menyalurkan bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial. Nanti disampaikan pada masyarakat seperti itu. Oke, siap Ibu Menteri, saya begitu. Apalagi ini untuk kepentingan rakyat. Langsung saya bergerak. Untuk pertama karena kondisi ke desa yang Alor Timur Laut maupun Alor Tengah Utara ataupun ke yang lain Alor Timur, itu semua pada jembatannya pada rusak, jadi belum diizinkan untuk mobil melewati, sehingga yang dalam kota Teluk Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara maupun Fanatin itu yang saya dahulukan. Begitu.
Ya. Jadi setelah antar yang tahap kedua sudah selesai 250, baru saya menyampaikan lagi kepada staf Ibu Menteri bahwa sudah selesai yang 250, saya pertanggungjawabkan, dan diantar lagi 250 itu saya bilang jangan pakai telur karena ini untuk nyebrang ke Pulau Pantat maupun ke gunung-gunung, jadi jangan pakai telur, biar saja paket sembako Takut pecah sendiri, kali takut ya. pecah Oke. dan sulit. Nah, Medan. ini yang membuat Pak Bupati tersinggung. Gitu. Ya, Kenapa tersinggung? kurang tahu karena seharusnya Pak Bupati dia bersyukur bahwa Dibantu sebagai ketua ya? DPR ini sudah Iya. membantu. Tapi saya untuk pikir gini, menyampaikan. bencana itu siapapun yang menyampaikan asal sampai ke rakyat kan. Ya. Cepat. Cepat. Nah, tapi beliau tersinggung. Beliau tersinggung, dibilang itu bantuan PKH, mencaplok bantuan PKH itu salah alamat. Salah beliau ya. Iya, salah itu. Salah informasi kali hoax beliau ya. itu. Nah, Bu, mohon maaf ini. Saya di Jakarta ini agak jarang ya melihat pemimpin yang begitu kasar gitu. Kalau saya lihat videonya itu memaki-maki menteri. Menteri dimaki-maki, Bu. Heran, ini pembantu presiden. Jadi memaki-maki menteri itu kan sama dengan melecehkan presiden menurut saya. Ini menteri yang diangkat oleh presiden kan. Nah, ini beliau memang temperamental begitu. Iya. Beliau memang temperamental seperti itu dan sudah terjadi bukan baru satu kali, sudah Oke. berulang-ulang. Pada kalau tidak salah pada tanggal 17 Juli itu sama BPK RI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sama juga begitu. Iya, itu stafnya bagian keuangan di di depan jalan raya, baru beliau temperamennya suruh siap. Ini direkam, saya marah tuh BPK Provinsi NTT. Waktu itu mendapat WDP, wajar dengan pengecualian. Oke. Yang beliau inginkan itu WTP. WTP. Tapi dalam video rekamannya itu saya lihat salah untuk berbicara. Salah ucap, WTP kan orang pada heran kok dapat WTP kok masih marah-marah, padahal tidak WDP. Ya, jadi Begitu. saya aneh juga sampai mengancam melempar kursi gitu ya dengan petugas siapapun dialah. Apalagi ini orangnya Bu Menteri kan. Iya. Terus ada saya lihat juga karena ini dalam bahasa daerah ya, saya agak kurang ngerti. Ada di menit nomor 3 itu ada kayak ancaman-ancaman begitu. Apa bener? Saya mengkonfirmasi aja. Iya, betul. Ancamannya apa itu? Ancamannya saya bunuh nanti, kasih tahu tuh Ibu Menteri. Oh, dia mengancam membunuh Untuk menteri. membunuh Ibu Menteri. Wow. Begitu. Dan ini sudah kejadiannya pernah juga pada tanggal 16 Oktober. Itu juga TNI pada waktu ada iya. ada Kasus tanah ya? Iya, kasus Itu. tanah di Alor Iya. bersama pihak kepolisian. Lalu tidak tahu salah bagaimana draftnya tanah itu dicoret bodok gitu. Langsung nanti saya bunuh dia. Pakai telepon juga begitu. Jadi langsung ini kalau nggak salah orang yang diancam itu adalah kepala seksi logistik ya? logistik Dari Pangkat Korem? Kolonel Yoram Adu kalau tidak salah. Dari Korem 161 Wirasakti Nusa Tenggara Timur. Kolonel berani Iya. diancam gitu? Apalagi yang kupral. Apalagi saya ketua DPR yang perempuan. Oh gitu ya. Tapi saya lihat ibu kemarin juga banyak di demo juga oleh ASN di sana. Ibu salah apa sih sebetulnya? Di demo sama ASN. ASN Ada dan kepala 44 ASN, yaitu Kepala dinas. sama kepala bagian, kepala seksi, jadi 44 orang yang mendemo. Ibu salah apa sama mereka? Saya pada waktu itu tanggal 27 Januari malam itu staf bagian IT karena kita DPR Vicon. Oke, video conference. Jadi Oke. video Vicon untuk rapat Banmus. Ini karena ya, Satu pandemi bulan. ya? Iya, pandemi Oke, COVID. oke, terus? Untuk Februari jadwal Banmus. Lalu 28 itu ada jadwalnya. Setiap kali setelah jadwal Banmus DPR itu sudah memberikan kepada pemerintah dan pemerintah sudah mengetahui. Seperti itu. Lalu saya pada waktu itu tanggal 27 pagi diberitahu sama yang bagian IT DPR itu bahwa Ibu Ketua, saya ini sudah dipindahkan ke Dukcapil begitu. Stephen namanya. Stephen, itu Iya. mendadak atau Mendadak karena dia dapat terima surat pindah itu tanggal 27 malam diantar oleh saudaranya Pak Bupati. Begitu jam 10 malam menurut Tunggu dulu sebentar Bu, tolong saya bukannya staf IT apalagi Ibu Ketua itu kan di bawah koordinasi Sekwan ya, Sekretaris Dewan? Ya, betul di koordinasi Sekwan. Kenapa Bupati langsung bertindak begitu? Kurang tahu.
masalah apa sampai beliau pada waktu itu menurut informasi bahwa malam itu diantar suratnya sama saudaranya atau keponakannya dari Bapak Bupati sendiri. Yang memecat itu Pak Bupati atau Pak Sekwannya? Yang surat pindahnya itu dari Pak Sekda. Oh, Sekda. Sekda. Oke. Begitu. Jadi Sekwan itu di bawah koordinasi Sekda ya? Iya, Sekwan di bawah koordinasi pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati atau Bapak Bupati. Sekda. Oh, gitu ya. Jadi memang berarti dari kantor Bupati itu yang menarik itu. Iya. Menarik staf ibu itu. Alasannya apa penarikannya itu? Alasannya untuk kepentingan di Dukcapil, kependudukan. Tapi kan kalau biasanya kan harus nunggu penggantinya dulu, ada serah terima, kan ini masalah IT. Iya. Itu dia diperbolehkan tinggal dulu atau? Tidak boleh sebenarnya kalau aturan mekanismenya seperti itu. Tapi yang main seperti begitu ya haknya Pak Bupati untuk mau pindah-pindah, kan beliau kan namanya otonomi daerah, jadi hak untuk pegawai-pegawai negeri semua di bawah tangannya beliau. Dan pada waktu itu saya sendiri tidak mengetahui sampai dibuat seperti begitu. Lalu saya telepon Bapak Sekda, tidak diangkat. Saya tanya ke Sekwan, katanya tidak bisa Bu, hari ini kita fikon. Jadi ada indikasi waktu itu saya menyampaikan wartawan pada tanya sebagai ketua DPR. Saya menyampaikan pada wartawan bahwa ada indikasi pemufakatan jahat yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kinerja DPR. Sabotase ya? Iya. Sabotase. Ya, bahasa umumnya seperti itu. Sabotase itu. Ya. Ibu memang nggak harmonis dengan Pak Bupati. Apa ya masalahnya? Saya dengar dulu itu wakil ibu loh di PDIP. Iya. Kok nggak harmonis kenapa Bu? Saya sendiri sorry, juga, saya potong. Ibu dulu kan pernah jadi ketua suksesnya dia, tim sukses. Iya, saya ketua tim suksesnya Pak Bupati. Periode kedua. Periode kedua. Kenapa kok jadi bentrok? Ada masalah apa Bu? Bagi saya tidak ada masalah. Oh, oke. Tapi saya sendiri juga heran sebagai ketua tim sukses ya dikerdilkan lah kalau mau ngomong kasarnya. Seharusnya kita itu harus menghargai bagaimana, karena saya cukup berat pada waktu sebagai ketua tim sukses. Lawannya rivalnya itu juga partai besar Golkar pada waktu itu. Memang kita banyak partai juga pendukung, pada waktu itu ada 7, Golkar hanya 3, Golkar, Hanura sama PKPI. Pak Amon Jabu dulu incumbent ya Bu ya? Waktu Ya, yang kedua incumbent dan PDIP. Dari PDI Perjuangan. Nah, sekarang masih beliau di PDIP? Beliau tidak. Sekarang sudah ada surat kemarin dari DPP untuk mencabut beliau untuk mendukung kemarin itu sudah dicabut. Tapi beliau masih kader PDIP? Tidak. Pindah kemana? Kalau tidak salah ya kemarin dapat informasi ke Nasdem. Oh, oke. Oh, sama dengan Pak Gubernur? Iya. Bu, oke. Hak politik masing-masing. Oh, itu gak apa-apa sih. Ya itu kan yang di Jakarta juga banyak Bu yang loncat-loncat Bu. Ya, jadi yang langka ini kayak Bu Eni ini malah yang terlalu setia, loyal. Karena kita orang komitmen. Ya, oke. Bu Eni, saya itu melihat begini, teman-teman saya cerita nih, ini kalau gajah dengan gajah ini bertarung ini ketua DPRD dan bupati itu kan setara itu. Ketua DPRD kan bukan bawahan bupati gitu kan. Iya. Kalau berseteru begini apakah nggak mengorbankan yang di bawah? DPRD berkaitan sama legislasi, perda-perda dan sebagainya, juga anggaran. Terganggu nggak sih Bu? Kalau untuk saya tetap berjalan. Selama ini ada masalah-masalah banyak sekali yang mendiskreditkan saya, tapi saya tetap berjuang untuk malas tahu dan saya tetap melaksanakan untuk kepentingan rakyat. Yeah. Banyak sekali Bapak. Jadi antara lain yaitu ada mosi tidak percaya terhadap ketua DPR dari anggota DPR. Oh pernah? Iya. Oke, ya. Itu tanggal 16 November. Jadi hanya lucunya anggota Dewan DPR ini, mereka kalau sidang internal itu tidak pernah ada kacau-kacau ribut-ribut, tapi sidang yang ada undangan bupati ataupun pemerintah ataupun undangan-undangan lain Forkopimda itu sering membuat keonaran. Dan itu di luar dari mekanisme undangan. Menarik perhatian orang. Iya. Sampai tanggal 16 itu sampai mereka pindah palu. Palunya saya dipindahkan. Aneh, sampai ribut-ribut kayak nggak benar lah. Ada sudah viral tuh video pada waktu itu. Tapi saya biasa-biasa saja. Yang penting saya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Nah, begitu. oke, maaf saya agak balik, saya belum selesai tadi. Waktu demo tadi kepala dinas yang 44 Oh ya betul. itu terkait dengan pemindahan staf ibu. Iya. Oke, terus gimana Mas? Jadi waktu itu dari demo itu, jadi setelah ada indikasi pemufakatan jahat yang saya sampaikan pada wartawan pada waktu itu, nanya di kantor DPR karena mereka cepat sekali tahu pada waktu itu, lalu datang ke ruangan saya, Bu, kenapa kok tidak jadi Vicon begini? Oh ada pindah ini tadi malam katanya dapat informasi dipindah dan tidak boleh injak DPR lagi, tidak boleh datang DPR walaupun dipinjam 5 menit, tidak boleh. Disitulah saya SMS Pak Sekda minta tolong, itu SMS buktinya semua lengkap. Bapak Sekda tolong bantu Stephen untuk soalnya jadwal kita hari ini jadwal Vicon, saya bilang gitu. Lalu Pak Sekdanya tidak jawab. Lalu saya menyampaikan ini sudah jam 10 lebih kok yang surat perintah untuk tembusan DPR belum terima yang disampaikan untuk Stephen ini pindah. Jadi dikasih tembusan dulu dan tolong dibantu dulu karena anggota DPR ini kita untuk Banmus itu ada 13 orang. Itu sudah siap standby untuk Vicon, tapi tidak bisa. Setelah itu sudah jam 3 di luar jam kantor, cobalah saya menghubungi si Stephen. Memang pada waktu itu saya bisa ambil kendali, bisa saja saya minta tolong yang lain staff itu, mereka bilang tidak tahu, tidak mengetahui untuk IT-nya ini yang Stephen sudah program. Lalu saya sudah panggil orang untuk bagaimana untuk supaya jadwal Banmus kegiatan ini bisa berjalan. Tapi dalam hati saya rasanya kurang nyaman. Karena apa? Jangan sampai orang yang saya minta tolong untuk ini lalu tiba-tiba menghilangkan data-data sidang-sidang paripurna. Nah, itu ada indikasinya larinya ke situ. Dokumen penting juga ya? Ya, dokumen penting yang sekarang ada seperti itu. Nah, indikasi lari ke situ sehingga saya langsung Vicon sendiri. Saya Vicon sendiri dengan teman-teman jadwal Banus pada waktu tanggal 28. Pakai Zoom. Itu sekitar jam 4. Ya, jam 4 sore baru mulai. Terus kaitannya setelah itu Pak Sekdanya itu dia menyampaikan klarifikasi tanggal 2 Februari dia menyampaikan klarifikasi tentang indikasi pemufakatan jahat. Tapi kata indikasi pemufakatan jahat itu wartawan Warta Alor, dia tinggal tulis tambah kata tuding. Nah, kata tuding itu bahasa wartawan untuk supaya dia punya media online atau media wartawan itu dilihat gini, wah orang simpatik langsung plak gitu. Nah, kami juga begitu. Baca. Kami gitu, sering membuat judul yang agak sensasional gitu. Iya. Biar dibaca orang. Ya, dibaca orang langsung lihat gitu. Disitulah Pak Sekda sama kepala bagian hukumnya melapor saya kepada pihak kepolisian. Itu inisiatif Sekda atau bagaimana? Itu atau saya perintah? kurang tahu. Oke. Saya pernah melihat video itu yang dibacakan di depan berjajar baris kayak anak sekolah gitu kan, di depan Kapolres gitu membacakan ada beberapa tuntutan gitu ya. Ibu dipersangkakan waktu itu mengganggu kelancaran dari organisasi kerja di Alor karena perseteruan ibu dan memberikan statement-statement menuding, mengganggu. Indikasi pemufakatan jahat. Jadi pada waktu itu mereka memang istilahnya demo. Kenapa saya katakan demo? Demonya kok kantor polisi? Kenapa nggak di kantor DPR aja? Iya, kurang tahu. Sampai mereka bisa demo di kantor polisi. Tapi menurut mereka bahwa mereka pergi mengantar itu pernyataan sikap. Tapi aneh pakai pita. Tangannya mereka tuh pakai pita merah. ASN kan nggak boleh demo kalau Undang-Undang Nomor 53 tahun 2000 berapa? 14 atau 2000? Itu ada mobil dinas kok. Oh iya, pakai mobil dinas lagi. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Lalu ada lagi pernyataan sikap dibacakan pakai sound system, pakai berbaris lagi. Setelah itu tanggal berapa bulan kemudian barusan juga ada masyarakat yang merekam. Merekam bahwa pada tanggal 8 Februari itu ada satu masyarakat dari Pulau Pantar mau ketemu Pak Bupati. Disitulah Pak Bupati ada bel telepon Pak Sekda atau kepala bagian hukum dia merekam menyampaikan bahwa Pak Bupati menyatakan bahwa kamu harus turun hari Rabu itu untuk demo ketua DPR. Dia harus turun. Dan hari Kamis itu kami ada di Februari itu ada untuk pembentukan Kecamatan Abad Selatan. Begitu. Lalu masih menyampaikan lagi, ya belum tahu AJ ini
otak separuh PKI. Itu dalam rekaman Yang ngomong Pak Bupati sendiri? ya AJ, katanya AJ. AJ itu Amon Jabu. Ya kurang tahu maksudnya beliau seperti apa. AJ ini separuh otaknya PKI, belum tahu. Begitu. Inisial AJ kan bisa macam-macam ya? Ya, bisa macam-macam. Jadi apa yang dimaksudkan AJ itu siapa dan otaknya PKI, ya, separuhnya itu ada rekamannya. Rekamannya itu berdurasi 5 menit 5 detik. Itu viral juga? Tidak. Itu yang bersangkutan merekam habis, dia menyerahkan pada saya, dan nanti saya akan menyerahkan karena masalah mereka demo tuh saya sudah lapor ke Polda NTT. Oke, tunggu dulu. Sekarang Ibu dilaporkan juga di Polres? Mereka lapor saya di Polres tapi tidak ada bukti apa-apa. Saya dasarnya akhirnya ada progres nggak? Tidak lanjut? Ibu dipanggil gitu? Dipanggil untuk klarifikasi. Pak Sekda punya, sedangkan yang IT punya, yang wartawan itu kan ada undang-undang Dewan Pers kerjasama, jadi itu mereka masih minta pertimbangan dari Dewan Pers Jakarta. Sedangkan yang Pak Sekda tuh saya baku WhatsApp sama Pak Sekda, mohon izin, mohon tolong, ada ke WhatsAppnya saya bisa ini. Itu Pak Sekda pergi lapor, WhatsApp ini saksinya siapa? Seorang Sekda bisa pergi melapor ke kantor polisi, ada WhatsApp ini kan berdua. Siapa saksinya kalau di kantor polisi? Dan mohon saya bisa baca WhatsAppnya Bapak Sekda, masih ada, dan ada tanda tanya semua. Sampai demo jadi besar-besaran, saya juga heran. Sepertinya mengkerdilkan saya dan buat saya seperti untuk nakut dia ketua DPR perempuan pasti begini, dia takut begini, dia takut begini, dia takut. Ibu takut gak sih? Enggak takut. Kalau saya untuk kebenaran enggak takut, ngapain harus takut? Yang penting kita jalurnya di jalan yang benar. Kenapa Ibu sesuai takut? aturan dan undang-undang. Ibu nggak takut kenapa? Ya, saya menjalankan tugas dan tanggung jawab saya di bawah sumpah dan janji untuk kepentingan rakyat, dan saya harus jalani seperti itu. Begitu. Ibu mungkin ada backup yang kuat gitu? Tidak ada. Saya percaya Tuhan memberikan kepercayaan pada saya untuk saya menjalani, dan saya percaya Tuhan pasti melindungi saya. Itu saja yang moto yang ada dalam kehidupan saya. Dan pada waktu itu tanggal 28 Januari bukti semua ada. Saya selamat pagi Bapak Sekda, mohon izin untuk staf Stephen Aplonius Hayan di bagian program DPR dengan mutasi mendadak tanpa aturan. Maka saya sebagai pimpinan DPR memohon, masih ketua DPR fungsi pengawasan masih memohon kepada seorang Sekda, apa kurang baik, untuk tetap hingga ada penggantinya. Terima kasih atas kerjasama yang baik, Tuhan memberkati, amin. Itu pada jam 8.35 semua komplit. Lalu ada suratnya Stephen yang dimutasi. Pada jam 9 kita fikon. Lalu beliau baca tapi tidak menjawab. Saya sudah jam 10.51 saya WA lagi. Surat Stephen ini segera dikirim ke DPRD karena belum terima, dan sekarang sudah jam 10.51. Kita punya rapat fikon jam 9. Ada indikasi pemufakatan jahat terhadap lembaga dewan yang terhormat, itu tanda tanya. Itu Ibu menanyakan gitu? Iya, menanyakan. Lalu karena mutasi dak-dakan secara arogan dan intimidasi, itu tanda tanya juga. Lalu beliau tidak jawab dalam waktu 6 detik lagi. Saya tolong Bapak Belcapil untuk Stephen datang, jika tidak maka saya akan buat LP polisi sebagai ketua DPRD dilecehkan dewan yang terhormat ini dalam kinerja yang tidak benar. Terima kasih. Lalu itu beliau jawab pada jam 10, baik Mama. Dari dasar ini screen dan pergi lapor polisi. Apa unsurnya? Siapa saksinya? Bahasa pertanyaan. Saya juga bingung. Sampai Pak Kapolres. Ibu diperiksa juga kan? Ya. Diperiksa juga. Waktu itu Pak Kapolres hanya telepon untuk klarifikasi. Oke, terus? Ya, Ibu Ketua, ini ada klarifikasi. Lalu saya bilang, pada waktu itu saya sementara sidang dan panggilan klarifikasi kemarin, sektanya tidak hadir. Yang pertama beliau hadir, yang kedua tidak hadir. Kalau Pak Sekda tidak hadir, ya saya tidak bisa pergi, gitu. Kalau sudah hadir, mau datang ya saya pergi untuk klarifikasi. Ya, ini feelingnya Bu ya, feelingnya Bu Eni ya. Ini sebenarnya Pak Sekda ini bergerak sendiri atau atas perintah? Pasti atas perintah. Tidak bisa berjalan sendiri. Begitu. Nah, apalagi ASN yang kepala dinas semua pada takut bisa tanda tangan surat untuk demo tuh loh. Itu pada tanda tangan semua kepala dinas. Ada buktinya? Ada buktinya. Pada tanda tangan semua. Ada di buktinya itu ada 49, tapi ada yang terjadi double, makanya setelah saya analisis ada 44 kepala dinas sebagian yang
tanda tangan. Padahal ada undang-undang ASN nggak boleh demo. Iya. Dan memang pada waktu itu di wartawan itu mereka menyampaikan bahwa itu mereka hanya menyampaikan pernyataan saja. Nah, Pernyataan ke polisi. ke polisi. Tapi kok berdiri, kok pakai toa untuk salon, untuk Iya, saya dengar. itu sudah Iya, iya. demo. Dan Nah, dipersiapkan benar-benar. Ya, setelah berapa hari, 1 bulan kemudian baru saya tahu bahwa itu demo karena Pak Bupati perintah tuh harus turun demo. Itu Pak Bupati perintah yang direkam oleh tamu pada waktu itu berada di ruangan beliau. Dan itu juga nanti saya kasih ke Polda untuk jadi barang bukti. Terus yang Polda itu Ibu mau apa? Melaporkan apa dan siapa? Yang di Polda yang saya melaporkan itu ada 2 anggota DPR dan salah satu kontraktor. Jadi kontraktor itu dia bawa tanda tangan ya mosi, itu ada satu masalah lagi. Yang tadi yang saya sampaikan tentang mosi tidak percaya terhadap ketua DPR oleh 17 anggota DPR yang ditanda tangan. Jadi itu kontraktor mantan residivis. Dia kontraktor sekarang untuk kontraktor tapi mungkin bukan benderanya dia. Tapi dia mantan residivis juga, jarak keluar penjara. Dia yang jalan dari ke rumah tanda tangan mosi tidak percaya terhadap saya. Oh, rakyat. Iya. Kenapa? Dari dia kontraktor, dia rakyat. Bukan, artinya mosi tidak percaya itu dari anggota dewan atau Dari anggota DPR. ada berapa orang, Bu? Yang tanda tangan tuh ada 17 Dari 30. dari 30. Terus Jadi ada beliau jalan bersama 2 orang anggota DPR yaitu Pak Doni dari PSI dan Pak Martin Brego dari Nasdem jalan tanda tangan. Alasannya apa? Ibu di mosi tidak percaya. Saya juga tidak tahu alasannya apa. Ibu dianggap tidak cakap atau mungkin apa atau mungkin dengan sering Mereka mengatakan bahwa tidak harmonis antara bupati sama ketua DPR. Padahal saya tidak pernah apa semua lego, tidak pernah ada ribut-ribut dan mereka yang buat ribut lalu mereka melimpahkan semuanya kepada saya. Begitu. Hanya aneh. Saya terus yang disalah, tapi saya pura-pura tidak mau ribut lah, diam-diam tenang menjalankan tugas sesuai sumpah dan janji jabatan saja. Bu, ini Pak Bupatinya galak gitu nggak takut? Tidak takut. Kita benar, kita di jalan yang benar sesuai aturan, mana takut. Saya tidak pernah Minum takut. dulu, Bu. Ya, makasih. Tambah takut. Bu, ini kemarin saya membaca berita. Ibu kalau nggak salah diwawancarai satu media gitu ya, bahwa Ibu melaporkan tindakan Bupati terhadap Kemensos tadi, kekasaran itu, gitu loh. Itu Ibu bertindak sebagai apa dan siapa? Saya bertindak karena partai sudah kasih keluar surat untuk tidak mendukung yang kemarin cabut untuk dukungan itu. Dari dasar itu saya berkonsultasi dengan Pak Ante Hugo Pereira dan kami dari rapat juga internal partai di Kalabahi minta untuk diproses hukum. Itu dari PAC itu. Jadi ya, ibu waktu itu bertindak sebagai ketua DPC PDIP ya? Iya. Bukan sebagai ketua DPRD? Bukan sebagai ketua DPR, tapi kalau melapor begini nih lebih cenderungnya pribadi. Pribadi ya? Ya, kita tidak bisa bawa nama partai itu nama DPR tidak bisa. Oh, justru nggak bisa ya? Yang dipermalukan adalah memang jabatan, tapi melekatnya aturan hukumnya harus pribadi yang melapor. Okay. Sudah diterima Bareskrim? Bareskrim kemarin dari dasar kan ada beberapa, menurut mereka ada beberapa yang juga melapor sehingga lebih baik buat pengaduan. Pengaduan kepada Kabak Reskrimnya, tembusan Kapolrinya begitu. Atau terserah ibu mau ke Kapolri dulu baru tembusannya Bareskrim, silakan. Tapi kalau lebih bagus ya mereka arahkan ke Bareskrim saja. Nanti tembusannya Kapolri, pengaduan dengan bukti-bukti itu harus leges, transkripnya itu harus ibu tanda tangan. Kantor pos. Lalu leges kantor pos, gitu yang mau dilampirkan semua. Begitu dengan CD yang rekaman itu. Dan transkripnya ini ya? Iya, rencana hari Senin baru saya lengkapi. Oh gitu ya? Ya, jadi ibu melaporkan atas nama pribadi ya? Iya. Artinya ibu tidak bisa terima ya kekasaran itu ya? Iya, tidak terima karena sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya saya sendiri ya. Kalau sering ini saya sendiri juga pernah juga pada acara pelantikan pada tanggal 23 November itu pelantikan di Pantai Wisata Mali. Itu salah satu paguyuban. Itu sempat saya mau duduk gini, dia ngomong camat, "Hei, saya yang
saya yang pilih kamu jadi camat, duduk sini, tidak usah kasih dia. Itu dia sempat kasar waktu itu sama saya, tapi saya diam-diam. Ibu di situ? Iya, di situ. Di depan situ? Di depan situ banyak orang. Camatnya berdiri kan, namanya ketua DPR harus duduk. Wah, dia camat saya lantik kamu, dia bilang gitu. Duduk situ, tidak usah berdiri, biar saja dia. Lalu biar saja, jadi saya duduk di sebelahnya camat. Pak Aman Jabu itu siapa? Kok bisa arogan dan kayak otoriter gitu? Dia ABRI? Tidak tahu. Atau dulu apa dia itu? ASN dulu. Oh, birokrat juga? Iya. Oke. Sudah pensiun? Sudah. Wow. Kok galak begitu ya? Saya juga tidak tahu sampai terakhir ini seperti begini, padahal kenal yang lalu. Memang sebelum saya jadi ketua tim itu suami saya sudah wanti-wanti. Ibu hati-hati kalau jadi ketua timnya. Soalnya lihat saja yang ketua tim pertama itu. Yang periode pertama itu ketua timnya Pak Aris Wahyudi dari PKPI. Istrinya kepala dinas pariwisata. Itu tiba-tiba dimaki berapa kali. Lalu ditelepon juga dimaki, dihina. Ya, akhirnya istri berhenti, gitu, dinonjolkan, lalu mengundurkan diri untuk berhenti dari jabatan dan pegawai negeri. Nah, Bu Eni, saya tertarik begini. Ibu ini kan melaporkan Pak Aman Jabu ya, Pak Bupati, karena video yang viral itu. Apakah itu tidak menambah meruncing masalah gitu antara ibu dengan dia itu? Tidak perlu, tidak berguna untuk mediasi gitu, duduk untuk mendiskusikan. Ini kan ibu kan sama-sama Forkominda ya? Ya. Nah, apa yang terjadi, Bu? Apa yang pertimbangan ibu apa? Pertimbangan saya ya memang kondisi begini beliau tidak ada rasa penyesalan atau punya kondisi seperti ini, beliau melapangkan semuanya bagaimana. Itu yang pada waktu bulan Desember itu sudah pernah ada kejadian yang bulan November itu yang saya sama camat itu dia marah saya di depan umum bahwa ada pejabat yang pakai lipstick, ada itu sempat Pak Dandim itu pernah sampai WA di grup Forkopinda, datang hanya cari makan di Alor, angkat kaki dari Alor. Itu pada waktu ada acara kegiatan tanggal 23 November. Ya? Ditujukan ke siapa? Ya tidak tahu, karena pada waktu itu lagi rame sama TNI. Nah, Pak Dandim saja yang saya lihat di grup Forkopinda itu jawab bahwa ini negara NKRI, bukan nenek moyangmu. Nah, itu Pak Dandim itu sempat mungkin ada anggota yang di situ lapor. Ya. Kan itu masih panas-panasnya, karena tanggal 16 Oktober itu beliau yang sempat viral maki kolonel itu. Nah, begitu. Jadi pada tanggal 23 November itu ada bahasa yang pada waktu sambutan beliau tiba-tiba emosinya keluar seperti itu. Hanya datang tahu cari makan di Alor, angkat kaki. Jadi kalau ini seolah-olah orang-orang yang datang bertugas di Alor itu beliau tuh menganggap kurang bagus. Begitu. Jadi itu yang kadang-kadang juga rasanya saya sebagai ketua DPR itu sudah pernah Pak Kejari juga diskusi saya, Pak Kapolres yang sudah pindah itu juga diskusi dengan saya, Ibu Ketua kenapa kok kita begini. Tapi Bu Eni, saya dari sekian tadi Ibu cerita tadi yang membuat saya marah ini Bu sebagai orang Indonesia ini, ada pada saat tadi Ibu cerita bahwa dalam ujaran marahnya itu ada unsur ngancam menteri membunuh itu. Ini bagi saya fatal itu. Iya. Kalau ancaman pembunuhan kan bukan delik aduan kan? Harus. Itu pasal paling besar kalau ancaman pembunuhan. Nah, iya, kenapa tidak ditindaklanjuti itu ya? Itu sementara nanti kan masih dalam lidiknya, masih dalam proses pengaduan ini ya? itu. Ya. Sudah masuk dalam pengaduan itu. Saya berharap begini Bu, bukan hanya masalah hukum ya, karena secara administrasi kan Bupati Wali Kota kan di bawah koordinasi pembinaan dari Kemendagri gitu ya. Harusnya Kemendagri juga bertindak. Itu Dirjen Oda juga harus bertindak menurut saya sih, supaya jangan menjadi presiden itu loh, bupati bisa seenak sendiri gitu. Meskipun kita otonomi daerah, tapi kan tetap ada batasannya ya. Nah, Bu, saya mendengar ini ya, sebelum yang terakhir ini saya mendengar ada nepotisme di sana. Benar nggak sih, Bu? Kalau saya melihat juga diduga ya seperti itu ada. Ada indikasi nepotisme di sana dalam kinerja yang habis semua tuh ada hubungan-hubungan keluarga dan lain-lain. Oke. Beliau memang kelahiran dari Alor ya? Alor. Oke. Ya. Nah, kemarin saya lihat di itu Bu, di video-video demo teman-teman itu yang kemarin di depan Mabes Polri,
ada tuntutan tentang penggunaan pertanggungjawaban dana COVID. Apa sih sebenarnya isinya apa tuh? Kenapa Pak Bupati dituduh untuk harus bertanggung jawab untuk pemenuhan dana COVID? Memang kenapa dana COVID? Kalau dana COVID itu kalau ditujukan pada Pak Bupati, ya memang beliau sebagai ketua tim Satgas COVID-19. Memang ada nggak beres? Itu dananya 15 yang di refocusing kemarin 15,8 miliar. Lalu dalam bertanggung jawab itu DPR panggil tidak pernah ada data komplit. Saya DPR saja sudah panggil, saya sudah 3 kali kalau tidak salah untuk rapat dengar pendapat. Itu data finalnya nggak ada sama sekali. Ini untuk apa gitu sesuai mereka punya draft yang disampaikan pada semula. Itu tidak pernah secara terinci, itu tidak pernah. Seperti biasanya kita bertanggung jawab, oh ya ini 2,4 itu untuk ekonomi misalnya. Nah, itu ekonomi itu dibagi kepada siapa? By name, by address, atau desa atau kelurahan dan lain-lain. Itu harus lengkap. Desa mana dan itu tidak pernah ada di DPR. Diaudit nggak sih Bu? Dana COVID diaudit nggak? Untuk sementara masyarakat ada PMKRI atau GMNI atau GMKI, itu saya lupa, ada organisasi yang sudah melapor ke Kejaksaan Negeri dalam full bucket. Jadi itu salah satu ya, karena itu jadi dianggap pertanggungjawabannya belum jelas gitu kan. Itu ada berapa miliar? 15,8 miliar. Nah, ada lagi saya baca juga di spanduk nih Bu, tentang Bupati diminta untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan mangrove. Apa maksudnya? Memang dia merusak apa? Hutan mangrove itu berarti ada masyarakat yang mengetahui untuk rumah tinggalnya beliau. Ini kan berarti hutan mangrove kan itu. Ya, itu dilindungi. Melanggar undang-undang lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu berat hukumannya. Berat. Bisa sampai memang Ibu tahu di Babat memang. Iya. Itu menurut informasi yang saya dapat di DPR, ya seperti itu. Katanya hutan mangrove itu di dalam arealnya pembangunan, baik itu aula ataupun pembangunan rumah, diduganya seperti itu. Aula siapa? Aulanya beliau. Ada membangun aula. Punya aula pribadi? Iya. Oh, ini kaya Pak Bupati ya? Punya Tidak villa? tahu. Apa itu mungkin nama orang lain juga kita tidak tahu. Karena kekayaan LHKPN-nya yang kemarin saya lihat di media itu 1,2 miliar beliau punya kekayaan. Tapi laporannya itu per Februari 2021. Saya senyum aja Bu kalau LKPN dengan faktanya kadang berubah. Iya. Tapi kita nggak boleh seujon, harus ada data bukti. Tapi harus ada bukti. Ya harus. Tapi yang jelas saya hanya membaca apa yang saya lihat di spanduk-spanduk yang dibawa teman-teman itulah. Nah, Bu Eni terakhir nih, Bu Eni, saya ingin tahu sebetulnya dari silang sengkarut perseteruan antar dua gajah ini, Pak Bupati dan Bu Ketua DPRD ini, apa yang Ibu inginkan dari masalah yang ada semua? Apa yang Ibu ingin sampaikan? Yang pertama itu kita saling menghargai dulu. Oke. Jadi misalnya ada undangan untuk ketua DPR, itu beliau seenaknya saja tulis undangan itu untuk wakil ketua DPR. Jadi administrasi yang resmi itu tidak jalani. Jadi selama ini dia buat begitu. Jadi dia kalau tidak mau saya hadir, seperti Ibu Menteri datang, itu undangannya dituliskan kepada yang terhormat wakil 1 DPRD Kabupaten Alor. Ketua DPRD-nya nggak diundang? Tidak diundang, begitu. Jadi sering buatnya seperti gitu, tidak menghargai. Kalau kita saling menghargai, otomatis aman semua. Beretika lah dalam segala hal. Ibu sebenarnya tidak ingin mendongkel dia, enggak ya? Nggak ada keinginan ya? Tidak ada keinginan, tapi tetap saya ini dibuat terus. Tapi saya diam, selama ini saya tidak mau ini, karena untuk kepentingan rakyat. Jadi saya disolimi begitu, saya malas tahu. Ada beberapa hari yang lalu saya dapat informasi dari masyarakat di sana, Ibu, saya tidak perlu sebut nama Ibu, katanya rumah jabatan Ibu pernah diancam dibakar, begitu? Iya, itu salah satu masyarakat datang beritahu saya. Oh iya. Ibu Ketua, ini ada rapat katanya, itu rumah jabatan tuh mau dibakar. Loh, kok bisa? Itu punya negara loh. Iya. Punya negara itu? Iya. Katanya, wah kalau Ibu Ketua tuh tidak bisa dibunuh, ya dibakar saja dia tengah malam. Wow. Ada informasinya begitu, tapi saya belum dapat
rekamannya. Oke. Mungkin moga-moga ada yang pada waktu rapat siapa-siapa di situ, Pasti. otaknya siapa ya, moga-moga dalam waktu dekat bisa ditemukan. Tapi saya untuk menjaga diri saya sudah buat surat kepada Kapolres Alor untuk fungsi penjagaan maupun Perlindungan, ya relawan-relawan yang simpati pada saya untuk menjadi yang memang ada unsur seperti itu. Saya berpikir sebagai seorang perempuan, apalagi ketua DPR, itu mesti ada ajudan. Nah, ibu nggak punya ajudan? Nggak punya. Loh? Jadi, Aduh, nggak lapor Pak Gubernur tuh? nggak ada, betul. Kenapa nggak ada? Tanggal waktu pertama ada, Tunggu tapi dulu, harusnya ada nggak? harusnya ada, protokolnya harus ada. Kenapa ibu nggak punya? Nggak tahu juga, saya tidak dikasih ajudan. Jadi Karena kerja ibu sendiri. punya sekretaris dewan. Iya, sekretaris dewan Yang ada. harus ngatur dia kan rumah tangga dewan itu. Iya, Terus tapi kenapa? Apa kata dia? dia sudah ajukan tapi tidak dikasih. Yang pertama tuh ada waktu bulan tanggal 13 November 2020 itu dipindahkan ajudan saya. Dipindahkan, Ini mungkin ditarik. Ibu satu-satunya ketua DPRD yang tidak mempunyai ajudan. Tidak punya ajudan. Dan selama saya jadi ketua DPR tidak pernah saya berangkat untuk kepentingan negara atau daerah atau rakyat, tidak pernah ada ajudan yang mengikuti saya. Oh, oke. Hanya saya juga kadang-kadang ini berpikir bahwa kita dana untuk DPRD Kabupaten Alor. Itu dana dari pemerintah pusat 1 triliun untuk tahun 2021. 99 miliar. Itu kita 30 anggota DPR. Lalu saya tanya Sekwan pada minggu lalu, karena beberapa kegiatan seperti saya harus ke Jakarta konsultasi, seperti sekarang saya datang, ini uang pribadi sudah 3 kali untuk urusan-urusan. Jadi hanya dikasih 1 kali saja ketua DPR untuk ke Jakarta konsultasi. Nah, jadi saya tanya Pak Sekwan, kenapa diusulkan 13 miliar, kok bisa tidak ada uang perjalanan, saya harus pakai uang pribadi untuk urus daerah, untuk urus negara, dan untuk ini tanpa SPPD. Lalu saya celaka di jalan, orang pikir untuk jalan pribadi. Padahal yang kemarin saya datang itu ada konsultasi ke beberapa dari Kementerian Sosial maupun BNPB dan lain-lain tentang masalah siklon. Nah, 1 kali itu BNPB, yang berapa kali itu ke Kementerian Dalam Negeri maupun Menteri Sosial itu pakai uang pribadi. Seperti sekarang datang tuh memang karena ini ada urusan konsultasi juga, tapi ada masalah ya memang uang pribadi itu memang sudah tidak apa-apa. Jadi selama jadi ketua DPR, kalau di Kalabahi ada ajudan, tapi berangkat ke Kupang maupun ke Jakarta tidak pernah ada ajudan, sendiri jalan. Jadi tarik tas juga tarik tas sendiri. Nggak boleh. Angkat barang sendiri. Memang nggak boleh keluar dari situ. Ya tidak tahu, tidak dikasih. Tidak ada dana untuk ajudan berangkat. Oke, ibu itu dana anggarannya DPRD berapa sih, Bu? Berapa Dana- ratus miliar sih? Dana kita DPRD Kabupaten Alor, kalau saya lihat dengan beberapa kabupaten yang ada, DPR itu kita untuk APBD itu 1 triliun 99 miliar. Nah, lalu untuk Sekwan itu hanya 6 miliar lebih. Dari satu, Dari 1 triliun 99 miliar. yang bener Bu. Iya betul. Ini bukan hoax ini. Tidak hoax, ini fakta. Jadi Hanya 6 miliar 6 miliar saja. setahun. Iya. Jadi kita DPR ini tidak ada kunjungan kerja, biaya kunjungan kerja. Misalnya proyek-proyek pemerintah, kita kan harus ada fungsi pengawasan. Ini tidak pernah diberikan fungsi pengawasan kepada kita untuk kunjungan kerja, melihat itu pembangunan dari sebagai fungsi pengawasan kita untuk melihat kinerjanya pemerintah untuk kontraktor-kontraktor dan kerja. Begitu pula persebaran proyek, kami tidak pernah dapat. Tidak pernah, sudah buat surat juga, tapi tidak pernah dikasih persebaran proyek, apa proyek-proyek pembangunan, jalan atau bangunan atau apa, tidak pernah disampaikan kepada kami. Begitu. Atau mungkin Alor dianggap kabupaten kecil di NTT gitu? Wah, besar. Oh, besar. Jadi kita ini dari 1 triliun 99 dapat 6 miliar lebih untuk Sekwan. Itu termasuk gaji-gaji dan kegiatan yang lain. Oke. Nah, kita memiliki 18 sekarang, 18 kecamatan, 178 desa. Oke, perbandingan Perbandingan dengan kota kabupaten lain. Oke. Nah, Sabu itu dia dana APBD-nya sekitar 600 miliar lebih. Dia 20 anggota separuh DPR. ya? Iya. Nah, separuh dari Hampir Alor, separuh, oke. iya. Dia 20, kita di Alor 30 anggota DPR. Oke. Di Sabu 20 anggota DPR. Anggarannya? Anggarannya 13 miliar. Dua kali Sekwan. lipat? Iya, Oke. 2 kali lipat. Jadi APBD-nya separuh dari Alor, Iya. anggotanya 2/3 dari Alor, Iya. tapi dananya 2 kali lipat. 13 miliar. Lebih. Lalu dia punya wilayahnya juga kecil.
hanya 6 kecamatan, 63 desa Ibu kelurahan. 18 kecamatan. Kita 18 kecamatan, 178 desa. Ibu nggak protes ya? Ibu kan fungsi DPR itu bukan hanya legislasi, saya katakan tadi, juga budgeting. Kan bisa protes Ibu. Sebenarnya bisa, tapi kalau protes ya menambah kericuhan lagi dan masalah-masalah lain. Sudah pernah disampaikan saja, sudah ribet. Tidak, yang kita ikut maunya saja sudah ribet. Apalagi kalau kita fungsi pengawasan yang kita lebih keras lagi. Memang repot. Aduh, APBD 1 triliun lebih Iya. gitu. 1 triliun 99 miliar. Iya. Ibu coba kebagian 6 miliar lebih. Lalu Nangga Keok, saya tanya lagi ketua DPR Nangga Keok. Itu juga dari PDI Perjuangan. Saya tanya ke sana, berapa APBD kalian? Lalu jawabnya 700 miliar lebih. Berapa uang untuk sekwanya? 16 miliar. Berapa anggota DPR-nya? 25 anggota. Lalu berapa luas wilayahnya? 7 kecamatan, 113 desa kelurahan. Kita 178. Ibu bisa mengeluhnya kemana? Ke gubernur boleh? Bisa? Atau ke... Tidak, sebenarnya kalau anggota kita bersatu, otomatis fokus kerja untuk rakyat. Ini kita sama-sama bersatu bisa. Tapi ini dipengaruhi mereka ikut yang tidak benar, akhirnya jadi masalah seperti ini. Kita dianggap enteng karena di dalam internal saja juga sudah seperti yang video viral. Jadi untuk kepentingan rakyat dan lain-lain, fokus kerja kita itu hanya tahu ribut-ribut. Masyarakat kan menilainya seperti begitu. Tapi ya ributnya hanya 1-2 orang aja. Jangan-jangan memang sengaja dibuat-ribut kali Ibu. Bisa terjadi seperti itu diduganya. Oke, tadi saya ulangi. Yang pertama Ibu menginginkan saling menghargai Ya, antar itu pejabat saja inti negara. saling menghargai Oke, dan yang kedua, komitmen. yang komitmen. Yang kedua apa? Komitmen Ibu. Komitmen. Oke. Kalau kita komitmen, jangan api set. Nah itu enggak baik. Itu pasti semua terbengkalai. Kalau kita suka komitmen, harus begini. Ya kita harus ikut begini. Jangan anggaran misalnya fraksi ini 7 fraksi menolak misalnya. Seperti yang jembatan. Jembatan. Itu 7 fraksi menolak. Misalnya menolak seperti begitu, otomatis pemerintah tidak boleh bangun. Karena untuk kepentingan apa? Dan siapa pemilik jembatan antara kantor bupati misalnya sama DPR. Itu kan pemiliknya itu punyanya orang, masyarakat. Nah, lalu bangun di atas jembatan itu. Nah, ini DPR tolak, tetap dibangun. Begitu. Oke. Jadi seperti itu fungsi kontrol kita, karena saya tidak bisa sebagai ketua DPR karena kondisi kita internal seperti begitu, sehingga akhirnya ya terbengkalai dengan dana yang kecil, ya sudah kita terima saja diam. PR-nya Ibu agak banyak ya, di dalam juga digerogoti, di luar juga digempur gitu ya. Ya digempur, tapi semuanya jalan Tuhan untuk saya duduki jabatan sebagai ketua DPR untuk kepentingan rakyat, saya jalani dengan baik. Ibu nggak mau mundur? Nggak, saya harus kuat. Berani? Karena untuk kepentingan rakyat. Seperti yang kemarin masalah bencana alam Seroja. Dari hasilnya Bapak Presiden punya bantuan dan Ibu Menteri, saya mengantar ke masyarakat, ternyata ada masalah di lapangan juga. Jadi masalah di lapangan itu misalnya di wilayah selatan, itu sampai di sana kepala desanya mengeluh alat berat tidak ada. Lalu sudah turun untuk bicara, tapi suruh masyarakat bilang, masyarakat yang gali sendiri karena jenazahnya 4 orang. Lalu Bapak Desa, kami minta petinya 4, dikasihnya 2. Ya sudah, tenang-tenang Bapak Desa, nanti saya turun ke bawah, saya bisa usahakan peti dan bisa alat beratnya bisa datang. Jadi tenang-tenang dalam kondisi begini, semua masyarakat saya sudah rangkul untuk tenang-tenang. Posisi yang kedua lagi, setelah saya antar bantuan ke Waisika itu dan Bukapiting itu Alor Timur Laut. Di sana ternyata pohon-pohon yang pada rubuh ini masyarakat dengan banjir dan itu sampah-sampah itu akhirnya membuat masyarakat bisa sakit dalam waktu beberapa hari karena alat berat tidak ada. Disitulah saya datangkan alat berat. Saya telepon Pak Andre Hugo Pereira. Pak Andre, kan beliau udah di sana. Pak Andre, tolong bantu dulu kita berdua cari alat berat karena masih pemerintah mungkin prosesnya masih lama dan lain-lain. Lalu saya dengan Pak Ande bahu-membahu. Lalu di Lipang, yang lucunya Lipang, Desa Lipang. Desa Lipang itu ada 17 yang meninggal. Lalu ditemukan jenazahnya hanya 5. Nah, 12-nya belum ditemukan. Pada waktu itu sudah tanggal 13. Mau ke sana medannya sangat sulit. Tanggal 13 akhirnya saya naik panser. Saya membawa bantuan Presiden, saya naik panser ke atas. Sampai di sana ternyata bisa. Waktu itu saya Pak Bupati sempat di koran menyampaikan bahwa
Desa Lipang itu 22 kilo dari alat berat yang ada di Lantoka, itu di koran Alor Pos. Di situ mengatakan bahwa itu alat berat itu bukan layang-layang atau kayu api yang mudah untuk dibawa ke sana. Dari data itu ternyata saya lihat di lapangan dan saya tanya masyarakat, ternyata ada alat berat punya kontraktor yang berada di sekitar Desa Lipang itu. Akhirnya saya turun jam 10 malam, jam 12 malam sampai di rumah kontraktor. Saya minta tolong Bapak, kalau tidak salah Bapak Umal, Bapak Umal tolong bantu. Ini kita kesulitan alat berat untuk sekarang jalan ini mau akses untuk bantuan super mie, makanan, sembako ke masyarakat tidak bisa. Tadi saya juga pakai mobil Panzer, Bapak sendiri lihat sekarang saya pakai Panzer begini. Aduh, Ibu Ketua DPR, tadi saya pikir siapa, makanya dia turun keluar dari rumahnya. Setelah itu dia mau membantu, akhirnya besok tanggal 14 itu alat beratnya ekstra sudah masuk. Jadi kondisi seperti begitu biasanya saya turun tangan langsung, dan saya kalau memang ada kesulitan begitu saya langsung tangani begitu. Bu Eni, saya tidak tahu ujungnya kemana ini perseteruan Ibu dengan Pak Bupati. Tapi yang jelas saya sih menginginkan bahwa yang ancaman-ancaman tadi itu harus ditindaklanjuti. Karena ini saya bukan ada masalah dengan Pak Bupati ya, karena saya melihat bahwa siapapun dia nggak boleh mengancam, apalagi membunuh gitu ya. Apalagi pejabat negara lagi. Iya. Perempuan lagi yang dibunuh. Ini kan sangat tidak masuk akal. Jadi saya berharap ini segera selesai, Bu. Jadi apakah entah dengan usaha Ibu ke Polda, ke Barreskrim dan sebagainya. Tapi saya pengen Ibu hati-hati terus nih. Hati-hati Ibu ini terlalu berani muncul di kanal anak bangsa, nggak apa-apa, nggak takut. Tidak takut. Ini Bu Eni ini urat takutnya udah hilang kali. Ada teman saya menyampaikan itu urat gajah. Kalau kita urat gajah, si Agustinus, kalau kita manusia urat normal, nggak mungkin sanggup seperti begitu. Nah, ya. Gitu. Tapi yakin Ibu Tuhan melindungi Ibu. Saya Tuhan melindungi. Dan partai juga pasti akan melindungi. Siap. Jadi pasti. Ya, saya kira kalau Pak Bupati waras, nggak mungkin juga mau berani berbuat apa-apa. Iya. Karena itu akan terlalu mencolok sekali. Karena kalau saya lihat, saya baca-baca Ibu di media itu, perseteruan Ibu dengan Bupati sudah menjadi perseteruan terbuka begini ya. Jadi pasti orang udah tahu kalau terjadi apa-apa pasti ini siapa dan siapa aktor intelektualnya pasti ketahuan. Tapi tetap hati-hati Bu. Ini Ibu tugas negara berat. Titip salam buat rakyat Alor. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan ini sampai ke sana dan ini tidak memprovokasi siapapun. Tapi yang jelas mudah-mudahan ini bisa segera berakhir gitu. Dan yang penting Bu, jangan sampai rakyat Alor terkorbankan. Ya. Itu tugas-tugas itu berat, tapi Ibu harus, menurut saya tetap harus teguh ini Bu. Tapi karena Ibu idolanya Ibu Megawati, saya kira beliau lebih hebat dulu cobaannya tuh. Banyak cobaan beliau. Oh, lebih hebat lagi. Zaman lebih berat, lebih tapi berat. dilalui dengan baik. Iya, tahun 96 saya tahu persis Bu, saya kuda tuli itu beliau bagaimana berjuang, ternyata berhasil. Dan pernah menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Iya, presiden perempuan pertama di Indonesia. Amerika aja belum pernah punya presiden perempuan ya Bu. Kita punya Bu Megawati. Ya. Oke, ada lagi Bu? Yang terakhir juga. Ibu mau baca puisi? Oh boleh. Woi, yang mengarang siapa? Yang mengarang sekretaris jenderalnya Solmed. Oh, Bapak Kamal. Pak Kamal. Iya. Solmed itu Solidaritas Merah Putih. Ini ditujukan untuk apa dan judulnya Ibu apa? Menteri Sosial. Kemarin saya sampaikan bahwa bisa dua puisi. Satu beliau kasih kepada saya, yang satu untuk Ibu Menteri. Dua puisi. Karena sekarang Ibu baca yang untuk Bu Menteri dulu. Bu Menteri saja. Oke. Kau dihina dan dimaki oleh seorang tirani. Kau tetap hadir dengan kepala tengadah. Keikhlasan hati atas musibah bencana seroja di Kabupaten Alor dibalas dengan caci maki. Kedukaan yang menimpa rakyatku kau balas dengan sumpah serapah. Tapi tekadmu
takkan goyah demi hati nurani. Karena amanah jabatan telah terucap dengan kalimat sumpah dan janji. Tangis dan duka rakyatku adalah tangisan Ibu Pertiwi. Tapi kenapa yang datang adalah kalimat-kalimat sampah? Apakah kau sebagai seorang penguasa sudah tidak punya nurani? Namun kau tetap hadir tanpa ada rasa lelah. Di mataku, kau adalah wanita yang punya harga diri. Di hadapanku, kau adalah seorang ibu yang tabah. Walau kau dihina dan dimaki oleh seorang tirani, tapi kau tetap hadir di hadapan rakyatku dengan kepala tengadah. Kamal 16 Juni 2021. Untuk yang kukagumi, Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Risma Triharini. Terima kasih. Nah, sekarang untuk Ibu saya yang baca. Judulnya Sri Kandiku yang kusebut Mama. Berkata lantang penuh caci maki, bertolak pinggang dalam duka nestapa, nun jauh di negeri kepulauan nan permai. Itulah sosok sang penguasa angkara murka. Seorang Sri Kandi Parubaya, penuh iba. Namun apa daya, sang penguasa lalim sudah bertakhta. Sang Sri Kandi tak pernah putus asa karena angkara murka akan sirna. Rakyat jelata mengharapkan mimpi tentang datangnya sang raja yang bijaksana agar bisa melihat kedamaian di negeri pantai. Bangkit dan berjuang Sri Kandiku yang kusebut Mama. Waduh, Kamal 15 Juni 2021 untuk sahabatku Eni Anggrek. Wah, luar biasa. Oke, Ibu, terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian podcast pertama kami Kanal Anak Bangsa Podcast dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor. Saya berharap permasalahan di Alor ini segera berakhir, yang berjuang untuk rakyat itu mendapatkan manfaat dan mendapatkan perlindungan yang baik, yang angkara murka tadi yang disebutkan oleh dalam puisinya Pak Kama juga harus mendapatkan suatu tindakan yang semestinya. Jangan sampai dibiarkan angkara murka merajalela. Begitu Bu ya. Nah, ini yang penting, jangan sampai negeri ini dikuasai oleh angkara murka. Nah, saya kira itu Bu Eni, terima kasih. Nanti terima kasih. Salam untuk teman-teman di Alor. Salam juga untuk Pak Bupati kalau ketemu. Siap. Gantian Pak Bupati, kapan datang ke Jakarta akan saya ajak podcast di Kanal Anak Bangsa untuk klarifikasi. Ini biar fair Ibu ya. Iya, fair. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bu, terima kasih. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.